Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan kawan-kawan sesama mekanik pemula dimanapun anda berada. Sore-sore nih ya, menjelang maghrib nih bosku, dapat garapan motor Yamaha Jupiter Z ya, mengalami problem atau trouble seperti ini nih. Knalpotnya patah seperti ini bosku ya. Nih, langsung saja kita perbaiki bosku ya, karena ini mau menjelang maghrib bosku ya, takutnya nanti kemalaman ya. Langsung saja kita eksekusi, kita lakukan pembongkaran di bagian knalpot Yamaha Jupiter Z ini ya. Pertama-tama kita lepaskan dulu untuk baut knalpot yang bagian depan ya. Ini kita semprotkan dulu WD-40 ya, atau kasih pelumasan dulu biar takutnya patah nanti bautnya ini ya, karena kondisinya karatan seperti ini ya tuh. Jadi kita kasih pelumasan dulu, kita kasih WD ya. Lalu setelah itu kita lepaskan untuk baut knalpotnya ini menggunakan kunci 12T ya, seperti ini. Nah, kita lepaskan bautnya. Untuk bautnya ini 2 biji bosku, kita lepaskan seperti ini satu persatu. Nah, sudah aman, alhamdulillah, tidak mengalami patah bosku ya tuh. Ini sudah patah untuk leheran knalpotnya ya. Oke, langsung untuk knalpot bagian belakang kita lepaskan juga. Untuk pegangannya ini kita lepaskan menggunakan kunci sok 12 juga bosku. Oke, setelah itu kita ambilkan leheran knalpot yang baru seperti ini ya. Ini karena kondisinya sudah keropos, jadi kita ganti bagian depannya saja bosku ya. Langsung kita eksekusi ya. Langsung kita pasang dulu, kita mal dulu ya, biar nanti posisi dudukan baut belakangnya ini sama atau ndak melenceng ya. Jadi kita pasang di motornya seperti ini. Oke, kita kencangkan bautnya seperti ini ya tuh. Harus betul-betul kencang bosku ya, jangan sampai longgar. Nanti takutnya kalau ndak kencang pas begitu proses pengelasan, takutnya berubah posisinya bosku ya. Jadi harus betul-betul kencang. Kita kencangkan seperti ini, kita pasang bautnya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci 12 seperti ini bosku. Nah, mantap, jos, jas, jis bosku ya. Tuh, set ya. Langsung cuan nih bosku, mantap. Tanpa ganti knalpot yang baru ya, cukup kita ganti leherannya saja bosku ya. Oke, setelah itu kita pasang untuk dudukan knalpot bagian belakang seperti ini. Oke, setelah itu kita ukur dulu bosku ya. Nih, kita ukur seperti ini, kita mal dulu ya, biar takutnya nanti ndak kekurangan dan ndak kelebihan. Kita potong sisa knalpot yang masih nempel di bagian knalpot yang bawaan motornya ya, atau yang lama ya. Nih seperti ini. Nah, kita ukur dulu seperti ini, kita garis ya. Nah, setelah itu kita potong bosku ya, menggunakan gerinda nih bosku ya. Oke, setelah kita garis, kita lepaskan lagi untuk dudukan knalpot bagian belakang ini. Oke, langsung saja kita potong bosku ya, menggunakan gerinda seperti ini. Tuh, mantap. Sesuai ukurannya bosku ya, jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih bosku ya. Takutnya nanti ndak press ya pas proses pengelasan. Oke, ini sisanya kita potong seperti ini. Lalu bagian yang karatan ini kita bersihkan dulu ya, supaya lasnya ini bisa matang bosku. Mantap. Nah, seperti ini kita gerinda biar karatannya pada pergi bosku, biar kinclong dulu seperti ini ya. Tuh, setelah itu kita pasang kembali knalpot bagian belakang ini ya. Tuh, sudah, langsung ngepres bosku ya. Tuh, tinggal kita las, dan jangan lupa kita tes dulu engkolnya seperti ini, jangan sampai kandas ya. Tuh, kalau sampai kandas bisa didorong untuk leheran bagian depan ke bagian dalam sedikit ya. Kalau masih normal atau akinya masih terpasang, jadi ini kan kita las di atas motornya ya, jadi kita lepaskan dulu terminal negatif dan positifnya aki seperti ini, biar aman bosku ya. Jaga-jaga nih. Sebenarnya biarpun tanpa dilepas aki, caranya cukup dihidupkan saja motornya bisa sebenarnya bosku ya, langsung dilakukan pengelasan ya. Tapi di sini biar aman, kita lepaskan saja terminal negatif dan positifnya aki ya, seperti ini. Lalu kita hidupkan lasnya, kita setting untuk ampere lasnya ya, atau api lasnya kita setting ke angka 40. Setelah itu kita langsung las ya, kita kita tag las ya dulu seperti ini, biar posisinya tidak berubah. Nanti kita las muter di bawah bosku ya. Jadi ini tujuannya supaya tidak berubah posisi
knalpot sama leheran knalpot yang kita ganti baru ya. Nih kita las seperti ini. Cukup kita kunci dulu ya, kita tag dulu di atas seperti ini biar posisinya tidak berubah ya tuh. Mantap, just ya. Oke. Nah, ini saya rasa sudah cukup bosku ya. Tuh, mantap ya. Lasnya juga langsung matang ya tuh, mantap. Setelah itu kita lepaskan lagi knalpot ini ya, lalu kita las di bawah ya. Kita las muter bosku biar mantap, biar lebih kuat lagi ya. Oke bosku, setelah dikira las-lasannya ndak bakalan kelepas lagi ya, atau sudah ngunci, lanjut kita buka kembali untuk knalpot Yamaha Jupiter Z ini ya. Kita lepaskan bautnya yang depan maupun yang belakang seperti ini, kita lepaskan semua. Oke, setelah itu kita keluarkan dari motornya ya seperti ini. Oke, untuk pijakan kaki sama remnya ini kita tekan seperti ini supaya bisa kelepas untuk ini ya, knalpotnya. Oke, setelah itu kita lakukan pengelasan kembali ya. Kita las muter biar ndak ada lubangnya ya. Nanti takutnya kalau ada lubangnya suaranya ndak enak didengar bosku ya. Jadi harus dilas sampai betul-betul bagus ya, sampai ndak ada lubangnya bosku ya. Nih seperti ini kita las, kita setting api lasnya di 40 ataupun 45 ampere ya. Nah seperti ini kita las muter sampai betul-betul jis bosku, mantap ya. Nih seperti ini. Oke, setelah dikira cukup, nah tinggal kita proses pemasangan kembali ya. Oke, kita pasang kembali knalpotnya ini dan mudah-mudahan sudah ndak bocor lagi bosku ya. Cuan bosku, mantap. Maghrib ini ya. Ini sore menjelang maghrib bosku, alhamdulillah dapat 1 poin lagi ya. Kita dapat garapan motor Jupiter Z ini minta diperbaiki di bagian knalpot. Kita eksekusi langsung nih bosku ya. Sudah tinggal 50% lagi sudah selesai ya. Ini tinggal proses pemasangan. Seperti ini. Setelah itu kita tes nanti untuk motornya, mudah-mudahan tidak mengalami kebocoran lagi ya di bagian knalpotnya ini. Oke, kita paskan untuk leheran knalpotnya sama dudukan baut belakangnya kita pasang. Setelah itu kita kencangkan kembali untuk baut depannya ini ya. Untuk baut depannya ini seperti biasa kita kencangkan lagi menggunakan kunci 12T seperti ini. Nah, sampai betul-betul kencang bosku ya, mantap. Nah setelah itu kita kencangkan kembali baut dudukan knalpot yang bagian belakang bosku ya. Kita kencangkan kembali menggunakan kunci 12 ya seperti ini. Biar lebih cepat kita gunakan impact ya, tinggal dijebret 3 kali seperti ini sudah mantap ya. Setelah itu kita pasang kembali untuk baterainya ya. Kita pasang terminal negatif maupun positifnya baterai. Setelah itu kita tes hidup bosku ya. Mudah-mudahan knalpotnya ini tidak mengalami kebocoran ya bosku ya. Dan jangan lupa di bagian packing knalpotnya, kalau memang sudah kebakar ya, alangkah baiknya diganti saja bosku ya. Biar tidak kerja 2 kali ya. Tapi di sini kita cek di bagian packing knalpotnya masih bagus bosku ya. Jadi tidak kita ganti, cukup kita baut, kita kunci yang kencang bosku ya, jangan sampai longgar. Oke, setelah itu kita pasang lagi koper baterainya seperti ini, lalu kita kencangkan untuk bautnya ya. Ini kita pasang bautnya seperti ini. Kita pasang baut model lobeng ya seperti ini tuh. Setelah itu kita tes hidup motornya, kita engkol dulu ya. Oke, nah engkolannya juga sudah lancar ya, tidak kandas dengan knalpot. Oke, setelah itu kita tes double starternya, mantap. Nah suaranya sudah mantap bosku ya, jis tuh, sudah tidak mengalami kebocoran lagi bosku ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time, salam dari kami mekanik pemula Auparian.